bagaimana menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua, hari baru, aman dan nyaman di sekolah. Ini adalah salah satu tagline penting kita, bagaimana menjadikan MPLS Ramah ini adalah sebagai pintu masuk bagi murid di seluruh Indonesia, khususnya di SD, menjadikan tempat rumah kedua, tempat mereka aman, nyaman, dan juga tentunya sebagai bentuk rasa peduli kita, tentunya bagi mereka semua, menjadikan melindungi mereka dari kekerasan yang terjadi di sekolah yang kadang-kadang memang selama ini suka kita lakukan, tapi tidak itu saja. Bagaimana juga mengedukasi seluruh warga sekolah untuk lebih menjadikan anak sebagai tempat atau sebagai pusat dari pembelajaran yang kita lakukan, pelajaran utama. Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat tadi kalau kita lihat sebenarnya kalau di Permendikdasmen nomor 12 di tahun 2026 itu dikatakan itu adalah Permendikdasmen tentang MPLS. Nah, kemudian ada satu Kepmen nanti yang kami sampaikan. Di Kepmen tersebut nanti disebut adalah Kepmen Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang MPLS Ramah. Jadi di situ ada satu kata kunci ramah. Nah, kenapa disebut dengan MPLS Ramah? Ini adalah menindaklanjuti tentunya di tahun sebelumnya ada SE-nya itu, yaitu SE MPLS Ramah di lingkungan satuan pendidikan adalah kegiatan pertama bagi murid baru untuk menumbuhkan, dan memperkuat karakter serta profil lulusan. Kata kuncinya adalah dengan memuliakan dan menghormati hak anak sebagai pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan juga gembira. Ini adalah salah satu juga bagian dari pembelajaran mendalam yang juga sebagai program prioritas dari Pak Menteri tentunya. Nah, ada tiga kata kunci, ada tiga kata kunci penting, yaitu pertama adalah ramah anak, ramah lingkungan, dan juga ramah biaya. Nah, ini tentu pengen tahu ya, kenapa sih ada ramah, kemudian tentunya kita ingin ada ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Ramah anak artinya seluruh kegiatan itu harus memperhatikan hak dan kebutuhan, keselamatan dan kondisi psikologis anak. Tadi sudah kami sampaikan di awal, tidak boleh ada tekanan, tadi disampaikan oleh Bu Ani juga ada larangan-larangan, tidak boleh ada intimidasi, kekerasan, perundungan, atau praktek-praktek yang merendahkan martabat anak. Tentunya ini tidak kita inginkan Bapak dan Ibu sekalian, karena kata kunci tadi adalah selain itu adalah jadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak. Kemudian yang kedua adalah kata kunci ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu adalah artinya MPLS itu bisa menjadi ruang awal untuk memperkenalkan budaya sekolah seperti peduli kebersihan, kesehatan, kerapihan, keindahan, dan seterusnya. Ramah biaya, MPLS tentu tidak boleh menjadi beban bagi orang tua, tidak boleh ada pungutan, dan seterusnya. Ini adalah tiga kata kunci yang tujuannya adalah bagaimana menjadikan sekolah sebagai rumah kedua. Hari baru, aman dan nyaman di sekolah. Dilanjut Mas, next. Nah, Bapak dan Ibu, tadi udah kami sampaikan sekilas. Saat ini sudah cukup jelas terkait dengan MPLS, regulasi yang mendukung MPLS. Pertama tadi ada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS. Di situ tadi sudah diterangkan oleh Bu Ani dengan begitu jelas dan clear apa-apa saja bagiannya, apa-apa saja yang diatur, ada larangannya, ada juga sanksinya, dan seterusnya. Dan itu yang juga meniadakan Permendikbud yang sebelumnya nomor 16 ya nomor 18 tahun 2016 tentang MPLS. Nah, turunan dari salah satu tanggung jawab dari salah satu klausul dari Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 itu pada pasal 14 itu memandatkan kita Kemendikdasmen untuk membuat sebuah Kepmen. Jadi permen itu di pasal 14-nya memadatkan kita untuk membuat sebuah Kepmen. Dan akhirnya sudah keluar juga Kemendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang uraian materi MPLS Ramah. Jadi di pasal 14 itu dijelaskan bahwa Kemendikdasmen itu terkait untuk mengatur terkait uraian materi, itu nanti ada turunan tersendiri yaitu di Kepmen. Nah, dari Kepmen tersebut, kemudian untuk mempermudah sosialisasi, mempermudah inovasi kreasi dengan tetap merujuk pada Kepmen, kita membuat buku rujukan MPLS Ramah tahun 2026. Tadi disampaikan oleh Bu Ani, nanti kita akan lebih detail untuk melihat kira-kira apa sih isi buku dari panduan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kali ini kami Kemendikdasmen telah membuat sekitar 8 buku rujukan atau panduan. Yang pertama adalah rujukan kegiatan untuk jenjang TK, kemudian ada rujukan kegiatan untuk jenjang SD, ada rujukan kegiatan untuk jenjang SMP,
ada rujukan kegiatan untuk jenjang SMA atau SMK, dan juga kali ini kita menyusun 4 buku rujukan, yaitu untuk sekolah luar biasa. Nah, untuk sekolah luar biasa ini kita membuatnya berdasarkan 4 disabilitas. Yang pertama adalah disabilitas netra atau seringkali disebut dengan SLBA, disabilitas rungu atau SLBB, disabilitas grahita atau SLBC, disabilitas daksa atau SLBD. Nah, di masing-masing itu kemudian dibagi berdasarkan dua jenjang, yaitu satu untuk dari misalnya untuk disabilitas netra itu untuk jenjang SD dan SMP, untuk ada lagi nanti di bagian itu adalah untuk jenjang SMP dan SMA dan SMK. Jadi disabilitas seperti itu konsepnya, berdasarkan disabilitas kemudian ada kegiatan pilihan yang disesuaikan dengan masing-masing perjenjangnya. SLB, SD SLB, SMP SLB, dan SD SLB dan seterusnya. Next. Maaf, nah, apa sih Bapak dan Ibu yang saya hormati, arah dan semangat dari MPLS Ramah tahun 2026 ini? Yang pertama itu juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan berulang kali dan juga ada di dalam kata sambutannya, nanti kalau dilihat, MPLS itu harus menjadi meeting point. Jadi tidak hanya sekedar meeting point, tapi harus menjadi melting point. Jadi ada dua, satu meeting point dan satu melting point. Melting point itu jadi tidak sekedar di MPLS itu hanya membangun perkenalan, membangun kebersamaan, tapi juga harus menyatukan Bapak dan Ibu semua. Harus menyatukan murid baru dengan nilai dan budaya dan kebiasaan-kebiasaan positif. Itu nanti akan terlihat betul di dalam panduan yang kita buat. Kemudian MPLS itu harus menjadi proses awal untuk mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus menyiapkan murid secara intelektual, sosial, dan juga emosional. MPLS juga harus bisa menjadi ruang eksplorasi potensi murid baru, termasuk pengenalan nilai-nilai pendidikan karakter. MPLS menumbuhkan semangat baru, cita-cita, dan motivasi sekaligus memberi ruang bagi murid untuk menunjukkan bakat, minat, dan potensi dirinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat, di setiap akhir rangkaian 5 hari kegiatan MPLS selalu ada sebuah kegiatan yang namanya unjuk karya, unjuk rasa, atau eh, unjuk karya, unjuk bakat, dan juga unjuk minat, bukan unjuk rasa Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian kalau kita lihat materi MPLS disampaikan secara gembira dan juga edukatif. Kemudian kita juga ada dua, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani, ada 4 materi utama dan kami juga mendapatkan pesan ada 2 materi baru. Ini adalah sesuai dengan arahan Presiden di Permendikdasmen itu diberi kesempatan oleh kita menambahkan materi utamanya Bapak dan Ibu, makanya ada terkait dengan gerakan rukun sama teman dan juga ada gerakan Indonesia Asri. Ini sesuai dengan program prioritas dari Pak Presiden saat ini. Oke, MPLS harus ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tadi sudah dijelaskan juga tujuan MPLS Ramah itu harus mengacu kepada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Yang pertama adalah pengenalan potensi diri, yang kedua adalah pengenalan warga sekolah, yang ketiga adalah pengenalan lingkungan sekolah, dan yang keempat adalah pengenalan kurikulum. Ini adalah 4 tujuan dari MPLS Ramah. Next. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah alur dari kegiatan buku rujukan MPLS Ramah, alur bagaimana kita membangun sebuah sebuah kegiatan, alur kegiatan. Jadi di dalam perencanaan tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ani itu ada namanya satu kegiatan sosialisasi. Nah, di sini kita di buku rujukan ini menekankan sosialisasi apa yang dilakukan terkait di situ parenting, bagaimana membangun kesepakatan, bagaimana kita melakukan refleksi awal atau data awal, bagaimana kita juga melakukan edukasi terhadap orang tua. Nah, kemudian setelah ada sosialisasi di kegiatan sebelum pelaksananya, itu ada di pelaksanaan MPLS. Dalam pelaksanaan MPLS ini kita desain untuk kegiatannya itu adalah di hari pertama, hari kedua itu adalah bagaimana melakukan pengenalan terhadap potensi diri mereka, anak murid, kemudian bagaimana pengenalan terhadap warga sekolah, bagaimana pengenalan lingkungan sekolah, dan juga nanti ada pengenalan kurikulum, dan juga nanti ada unjuk karya. Intinya adalah ini bagaimana kita menjadikan bagaimana MPLS sama ini tidak sekedar meeting point, tapi juga melting point. Nanti di unjuk karya itu adalah sebuah kegiatan ketika semua warga sekolah bersatu, semua warga sekolah bersama-sama untuk menunjukkan bakat dan minatnya dalam melakukan sebuah kegiatan-kegiatan bersama.
Nah, di pasca MPLS tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Odi ya, itu ada evaluasi-evaluasi yang sudah akan dilakukan, yaitu adalah evaluasi sekolah untuk orang tua wali dan evaluasi sekolah untuk dinas pendidikan. Kami juga nanti di sini mengusulkan di buku rujukan bagaimana nanti kami juga ingin melakukan evaluasi terkait dari program ini dari Kemendikbudristek, monitoring dan evaluasi seperti kegiatan-kegiatan utamanya yang tentunya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kemendikbudristek, program-program prioritasnya. Next. Bapak dan Ibu, kira-kira apa sih yang dilakukan di dalam kegiatan sosialisasi MPLS Ramah sebelum pelaksanaan MPLS Ramah tersebut? Yang pertama adalah menerangkan, ini ada juga di apa namanya di Permendikbudristeknya, tujuan, ajas, materi dan jadwal dan juga larangan MPLS Ramah. Ini juga ada di Permendikbudristeknya, tentunya harus ada dalam sosialisasi ini. Kemudian juga menerangkan kesepakatan atau tata tertib bagaimana menyepakati sebuah fakta integritas antara media dan sejenisnya. Jadi diharapkan dengan kesepakatan tertib ini, orang tua dan sekolah bisa membangun sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Bagaimana orang tua lebih diberikan peran yang lebih besar, bagaimana juga sekolah bisa bersama-sama apa namanya bertanggung jawab bersama orang tua untuk mendidik anak-anak kita di sekolah. Jadi kesepakatan tata tertib ini adalah kuncinya atau pintunya Bapak Ibu saya hormati, bagaimana kita membangun kebersamaan antara orang tua dan juga antara sekolah. Kemudian edukasi tentang kesehatan dan kebugaran anak serta advokasi pendaftaran CKG. Nah, ini juga menjadi penting Bapak dan Ibu. Jadi salah satu kerjasama kita dengan Kemenkes itu adalah saya tadi baru dapat data bahwa ternyata yang sudah mengikuti kegiatan CKG di tahun 2025 kemarin itu sekitar ada 111.424 sekolah untuk SD. Nah, ini adalah menurut saya kita harus tingkatkan kembali. Jadi nanti sebelum pelaksanaan MPLS atau sosialisasi tersebut itu ada sebuah namanya sebuah apa ya kegiatan atau harapan jika nanti teman-teman dari Bapak Ibu kepala sekolah atau sekolah itu melakukan pendaftaran CKG. Nah, pendaftaran CKG tersebut sebenarnya hanya mendaftar saja karena kan kalau kita pahami bersama ketika sudah mendaftar kemudian dari pihak puskesmas itu akan melakukan penjadwalan dan itu tentunya urusan dari puskesmas. Jadi harapan kami adalah MPLS Ramah ini juga bisa meningkatkan bagaimana program CKG yang dicanangkan oleh Pak Presiden itu bisa nanti lebih besar lagi, tidak hanya sekitar 111.000 sekolah di SD, tapi melebihi dari target tersebut. Kemudian juga ada edukasi parenting dan penguatan karakter melalui makan sehat bergizi misalnya. Edukasi parenting adalah penting, jadi di situ adalah tempat selama 5 hari, kalau di aturannya ada 5 hari untuk kegiatan apa namanya sebelum pelaksanaan PRS itu adalah sekolah bisa memberikan materi-materi yang kira-kira dianggap penting bagi orang tua tentang apa itu peran guru, terkait dengan apa itu makan sehat bergizi, terkait dengan gerakan 7K dan seterusnya. Jadi atau BSAN atau budaya sekolah aman dan nyaman. Jadi di situ bisa diberikan edukasi parenting karena edukasi parenting amat penting bagaimana menyampaikan persepsi antara orang tua dan juga sekolah. Dan juga ini ada deteksi dini dan pengisian instrumen data murid baru. Nanti kami jelaskan Bapak dan Ibu, kita juga akan memberikan sosialisasi di awal terkait dengan deteksi dini dan juga berbagai macam identifikasi atau asesmen yang akan dilakukan di dalam MPLS Ramah tersebut. Next. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah disebutkan juga ada 2 materi. Pertama adalah materi utama dan juga materi pilihan. Materi utama itu terkait dengan gerakan 7KI, pagi ceria. Sebelumnya Mas, maaf. Sebelumnya. Halo. Bisa yang sebelumnya? Ya. Ada gerakan 7KI, pagi ceria, sopan santun bermedia sosial, budaya senyum, salam, sapa sopan dan santun. Ada 2 gerakan prioritas tadi yang akan kami sampaikan, yaitu gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, dan gerakan Rukun Sama Teman. Nah, ini adalah 2 apa namanya materi utama yang menjadi program prioritas dari Presiden. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat materi pilihan, jadi tadi saya sampaikan juga materi pilihan adalah terkait dengan ciri khas sekolah dan juga kebutuhan sekolah. Jadi silakan Bapak dan Ibu kami di panduan ini atau di buku rujukan ini memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan kira-kira mau menggunakan yang sudah kami buat aktivitasnya silakan saja. Tapi juga Bapak dan Ibu itu diberikan kesempatan untuk apa namanya
untuk melakukan materi lainnya sesuai dengan kekhasan sekolah dan kebutuhan sekolah. Misalnya di SD saja itu ada materi pilihan terkait dengan ciri khas kebutuhan sekolah, kemudian ada bahaya nafza, misalnya di situ adalah permen dari orang. Jadi di sini menceritakan bagaimana ternyata untuk apa namanya untuk menjerat anak-anak SD terkait dengan narkoba itu diberikan permen terlebih dahulu. Saya kemarin baru cerita misalnya ada ini bahwa ternyata anak-anak sekarang ada yang diberikan permen, katanya biar kurus dikasih permen, kemudian ternyata sampai kecanduan, akhirnya dia malah pertamanya gratis, lama-lama harus berbayar dengan makan permen tersebut karena di quote in quote itu ini bikin bisa kurusnya. Ini cukup berbahaya dan ini juga dikaitkan nanti kalau Bapak dan Ibu lihat bagaimana cara kita melakukan apa namanya eh, bukan pelatihan ya, akan memberikan materi itu dengan cara-cara sesuai dengan anak-anak SD. Silakan nanti dilihat karena dalam penyusunan dari buku rujukan ini kita juga mengajak teman-teman guru dari jenjang SD sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran terkait dengan tujuan, kegiatan, materi dan juga kegiatan di MPLS Ramah. Untuk jenjang SD itu dilakukan 3 jam per harinya. Nah, itu nanti ada 15 jam untuk 5 hari. Jadi ada 5 jam sebelum pelaksanaan MPLS yang tadi ada kita lakukan sosialisasi itu atau ada waktunya 5 hari. Kemudian ada rangkaian kegiatan MPLS ramah itu ada 5 hari. Kemudian nanti ada pasca MPLS. Nah, di rangkaian 5 hari itu per hari itu ada 3 jam Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dan di buku rujukan ini kita sudah memberikan 28 aktivitas yang bisa nanti Bapak dan Ibu lihat dan juga lakukan. Dan situ sudah jelas juga di setiap aktivitas itu ada tujuan kegiatannya apa, durasinya berapa, alat dan bahannya apa, dan juga alur kegiatannya juga Bapak dan Ibu lihat secara rinciannya seperti apa. Silakan nanti Bapak dan Ibu lihat kemudian kembangkan dari aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, setiap materi dan juga kegiatan itu selalu kami hubungkan dengan tujuan dari MPLS sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Sebagai contoh misalnya eh, tujuan pengenalan potensi diri, di situ ada gerakan 7KI, salah satu materi utamanya, kemudian aktivitasnya apa saja terkait dengan makan sehat bergizi, storytelling, doa pembuka dan seterusnya. Pagi ceria juga jadi pagi ceria itu dilakukan kalau di dalam buku rujukan itu adalah seminggu 2 kali pagi ceria. Kemudian ada sampaikan juga ada sopan dan santun bermedia sosial. Di situ juga banyak ada kegiatan terkait kehadapan digital, batasi main game dan seterusnya. Tapi tentunya ini nanti disesuaikan dengan jenjang SD Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada gerakan Indonesia Asri, ada rukun sama teman, next saja. Nah, ini ada juga tentang tujuan pengenalan warga sekolah. Seperti ada budaya senyum, salam dan sopan santun itu adalah salam sapa murid baru, gerakan asri dan seterusnya. Dan juga ada pengenalan lingkungan sekolah misalnya. Jadi salah satu tambahan dari materi ini adalah adanya keinginan untuk upacara bendera karena kita sudah punya yang baru ya sudah ada yang baru tentang upacara. Di situ juga di rangkaian kegiatan upacara tersebut ada bagaimana eh, ada ikrar siswa ya, dan situ juga yang harapannya adalah bisa mendukung dari program-program dari Pak Menteri. Bagaimana edaran tersebut untuk upacara bendera dengan rangkaian kegiatan yang sudah ada di set tersebut, memperjanjian ikrar, menyanyikan lagu. Nah, kemudian yang keempat adalah tujuannya ada pengenalan kurikulum. Jadi setiap aktivitas itu bagaimana kita juga memperkenalkan tentang kurikulum yang ada sekolah itu menjadi penting. Kemarin juga berdiskusi juga bagaimana di sini agar pramuka itu diperkenalkan karena pramuka adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang tentunya harus kita fasilitasi bersama. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah kita akan melihat rangkaian kegiatan 5 hari kegiatan MPS selama itu di SD hari per hari. Jadi saya hanya ingin melihat gambaran sekilas saja. Yang pertama adalah setiap hari itu selalu ada salam sapa murid baru. Itu dilakukan setiap hari Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk setiap hari Senin itu pasti ada aktivitas upacara bendera sesuai dengan surat edaran menteri terkait dengan upacara bendera. Nah, kemudian di hari pertama dan kedua itu diharapkan itu ada materi-materi yang terkait dengan pengenalan potensi diri murid, pengenalan warga sekolah dan juga lingkungan sekolah.
selain materi yang lainnya tentunya. Jadi kami harapkan hari pertama, kedua, dan ketiga itu adalah sebagai tempat mempertemukan murid-murid dalam desain kegiatannya, meeting poinnya di situ sekaligus memberikan materi-materinya. Next saja, next dulu Mas. Nah, kemudian kita satu lagi Mas, belum? Satu lagi, next lagi dulu. Nah, di next ini adalah hari terakhir itu ada unjuk karya Bapak dan Ibu. Ini adalah melting point. Kita akan melihat bagaimana apa-apa yang kita lakukan itu nanti ada sebuah puncak ketika mereka berinteraksi semua warga sekolah untuk bisa melihat bagaimana interaksi di sekolah itu yang seperti kita harapkan. Tentunya unjuk karya tersebut, unjuk bakat tersebut atau minat tersebut itu tidak harus yang wah atau megah misalnya. Sebagai contoh misalnya unjuk karyanya adalah dengan bagaimana kita bersama-sama di sekolah membersihkan sekolah di lingkungan sekolah di sekitar kita, atau kita melakukan bakti sosial di lingkungan sekitarnya dan seterusnya. Jadi begitu banyak sebenarnya unjuk karya yang bisa dilakukan sebagai bentuk bagaimana kita melakukan melting point tersebut Bapak dan Ibu ya. Sebelumnya Mas kita ke atas lagi. Enggak, sorry ke atas ya maaf. Sebelumnya nggak sebelumnya? Hmm, ya sebelum satu lagi kata sebelumnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi, kalau kita lihat dari materi tadi itu ada namanya, apa namanya, pagi ceria. Nah, pagi ceria itu dilakukan itu di hari keempat dan juga di hari kedua atau sebelumnya. Seminggu 2 kali itu pasti ada namanya, pertemuan, pertemuan pagi ceria dan juga ada Jingles MPLS Ramah. Jadi harapannya di hari Senin ada upacara bendera, di hari kedua dan hari keempat ada pagi ceria, kemudian juga ada terkait dengan, melakukan identifikasi asesmen. Nanti kita akan lihat di slide, setelah ini. Next saja kalau gitu. Bapak dan Ibu lihat ya, next. Oke, next saja. Nah, ini evaluasi Bapak dan Ibu sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh, Bu Ani. Evaluasi itu ada dari, sekolah ke, dinas pendidikan, ada dari sekolah ke orang tua. Nah, apa sih yang dilaporkan oleh sekolah dan, dari sekolah ke orang tua misalnya, ketercapaian tujuan MPLS, identifikasi keberhasilan dan tentang pelaksanaan MPLS. Kemudian dari kementerian itu apa saja, misalnya, rincian pelaksanaan MPLS dan juga hasil evaluasi yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin sedikit menjelaskan kira-kira apa sih perubahan MPLS di Ramah di tahun 2025 dan 2026. Jadi memang kalau kita lihat, kita akan melakukan, sebuah, deteksi kita sebelumnya aja Mas, setelah ini Mas, setelah ini, satu lagi maaf. Nah, jadi, di tahun 2026 itu, kita ada 6 rangkaian tes, rangkaian tes itu untuk apa sih rangkaian tersebut adalah pertama, kita sebenarnya menginginkan ada sebuah pemetaan untuk mempermudah dari Bapak, Ibu, dan sekolah terkait dengan, kondisi anak-anaknya. Jadi ini menurut kita sangat cukup penting, bagaimana, sekolah bisa mendapatkan gambaran awal terkait dengan anak-anaknya. Pertama adalah untuk di jenjang SD, itu identifikasi bakat dan minat. Nah, itu dilakukan, sosialisasi dilakukan, pengarahan dan sosialisasinya itu di sebelum MPLS atau di sosialisasi MPLS tersebut. Kemudian untuk di SD, itu ada identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar. Itu juga dilakukan oleh orang tua ya Bapak Ibu ya. Di tingkat SD, itu dilakukan oleh orang tua dan itu nanti dilakukan di tahapan sosialisasi MPLS atau sebelum pelaksanaan MPLS. Kemudian ada namanya asesmen kebugaran. Itu sasarannya tentu ada di TK dan SD, di SD juga ada, itu juga dilakukan, sebelum MPLS. Kemudian ada deteksi dini BSAN, itu ada juga, dilakukan oleh orang tua untuk di tingkat SD. Kemudian ada screening murid berkebutuhan khusus dan ini adalah juga apa namanya, catatan untuk screening berkebutuhan khusus ini adalah, eee, hanya dilakukan jika tidak memiliki akses ke ULD atau Vaskes atau psikolog dan SLB. Dan ini tidak, bukan sebagai apa namanya, rujukan satu-satunya, jadi harus tetap ada sebagai ini kita awal saja gitu, sebagai capture awal saja kita, tapi tidak juga ini menjadi misalnya harus masuk ke dalam Dapodik dan seterusnya. Ini hanya untuk mendapat gambaran awal kita.
untuk, menjadikan kita lebih perhatian kepada, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di awal harapannya adalah sudah memberikan sebuah treatment yang benar dan juga baik. Kita ke atasnya Mas, ke atasnya. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari rangkaian tes tersebut? Pertama adalah memberikan gambaran awal mengenai kondisi, potensi, dan juga kemampuan, kesehatan, serta karakteristik murid baru. Nah, ini menjadi penting Bapak dan Ibu menurut kami, bagaimana Bapak dan Ibu di sekolah itu bisa mendapatkan sebuah peta. Peta terkait dengan muridnya seperti apa, itu dari sisi sosialnya, yang tadi sosial, dari sisi psikologis, bakat dan minat, tentunya itu adalah akan mempermudah Bapak dan Ibu di sekolah untuk melakukan pendampingan dan penguatan tidak hanya karakter, tapi juga secara akademik dan juga fisik. Nah, ini adalah, harapan kita bersama. Nah, untuk orang tua murid TK dan SD, jadi ada beberapa hal yang dilakukan nanti ada di dalam panduan kami. Pertama adalah, mengisi beberapa instrumen sesuai dengan kondisi murid. Jadi ada instrumen yang kami berikan, yaitu melakukan identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsep belajar itu kalau kita lihat nanti, tidak nanti secara sederhana saja Bapak dan Ibu tidak usah takut. Kemudian identifikasi masa tubuh, kemudian identifikasi, minat dan bakat itu khusus di SD. Jadi kalau di SD itu ada identifikasi minat dan bakat, tapi untuk di TK itu tidak dilakukan tidak dilakukan identifikasi minat dan bakat, karena kan tentunya jenjang TK sesuai dengan tumbuh kembangnya Bapak dan Ibu yang saya hormati ya. Kemudian itu di SD saja, ke atasnya lagi Mas, maaf, kita balik, nah sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau di tahun 2025, itu murid mengerjakan satu tes yaitu asesmen literasi membaca di hari ketiga dengan durasi 60 menit. Asesmen literasi dan membaca ini sebenarnya hanya untuk kalau di tahun sebelumnya itu adalah hanya untuk di tingkat SMP dan juga di tingkat SMA atau SMK. Di sekarang ini jadi itu hanya jenjang SMP dan juga SMA dan SMK Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di tahun 2026 itu dilakukan selama 90 menit di hari ketiga. Jadi ada 3 tes. Pertama adalah identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar. Kemudian ada asesmen literasi membaca dan numerasi dan identifikasi bakat dan minat. Ini untuk di tingkat SMP dan SMA dan SMK Bapak Ibu ya. Kalau di tingkat SD disampaikan di sebelumnya itu dilakukan di kegiatan sebelum pelaksanaan PRS atau sosialisasi dan diisi oleh orang tua. Itu untuk kemudian di tahun 2025, formulir dikelola dan diolah hasilnya oleh sekolah masing-masing. Harapan kami di tahun 2026, formulir pengolahan data dan penyajian data dikelola oleh Kemendikbudrismen. Tentunya ini akan menjadi sebuah database yang menurut kami sangat kita butuhkan untuk melihat gambaran terkait dengan kondisi dari pendidikan kita, dan tentunya ini adalah sebagai dasar kita melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis. Kemudian hasil asesmen yang ditunjukkan oleh guru, tapi kalau di tahun 2026, hasil asesmen disampaikan kepada sekolah untuk dimanfaatkan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran, kepala sekolah dalam perencanaan program sekolah dan perwujudan BSAN, orang tua dalam pengasuhan di rumah. Jadi harapan kami, sesungguhnya ini akan jadi sebuah kolaborasi juga antara guru, kepala sekolah, dan orang tua bagaimana menguatkan anaknya, secara karakter juga, kemudian secara akademik juga, dan juga fisik. Kemudian kalau di 2025 tidak ada, asesmen kebugaran, nah di 2026 itu ada bagian asesmen kebugaran untuk MPLS, yaitu pengukuran identifikasi masa tubuh dan juga tes fleksibilitas. Nah, identifikasi masa tubuh itu misalnya mengukur berat badan, tinggi badan. Kalau tes, fleksibilitas itu nanti ada Bapak Ibu lihat di rujukan bagaimana meregangkan atau melihat fleksibilitas dari, murid tersebut dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Nah, di 2025 tadi kami sampaikan juga, itu tidak mendukung langsung dengan cek kesehatan gratis. Nah, diharapkan di tahun ini 2026 kami harapkan sebelum ada, MPLS rangkaian 5 hari kegiatan, Bapak Ibu dan di sekolah itu sudah melakukan pendaftaran cek kesehatan gratis. Itu dilakukan secara online Bapak dan Ibu ya. Setelah cek gratis masuk ke dalam data puskesmas, nanti puskesmas yang meng-arrange kapan mereka akan masuk ke sekolah Bapak dan Ibu semua. Jadi hanya untuk pendaftaran cek kesehatan gratis saja. Tadi udah kami sampaikan ternyata baru 111.000 sekolah yang tahun 2025 itu yang ikut dalam program cek kesehatan gratis, kan sayangnya gratis ya. Kalau sekolah, kalau SD banyak ya Kang Odi ya, lebih dari 111.000 ya kalau nggak salah ya.
Iya, betul, banyak. Iya, mudah-mudahan dengan ini kita juga mendukung program kolaborasi dengan Kemenkes. Nah, di tahun 2025 belum ada terkait deteksi dini budaya aman dan budaya sekolah aman dan nyaman. Tentunya tadi sampaikan juga bahwa ruh dari Permendikdasmen 12 tahun 2026 ini tentang MPLS itu adalah ruhnya itu adalah budaya sekolah aman dan nyaman. Ini terlihat misalnya di pasal 4 kalau saya tidak salah bagaimana azasnya itu adalah menggunakan azas budaya sekolah aman dan nyaman. Next. Ini sudah langsung saja. Langsung, ini juga sudah langsung. Nah, Bapak dan Ibu ini silakan Bapak dan Ibu mendownload di apa namanya di website kami. Di situ ada langsung juga ada bagaimana mendownload dari Permendikdasmennya, mendownload paparan terkait dengan MPLS Ramah yang disampaikan dari kami, baik dari Puspeka maupun dari Kemendikdasmen, kemudian mendownload buku rujukannya. Silakan Bapak Ibu lihat. Next saja. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup mungkin MPLS Ramah bukan sekedar kegiatan penyambutan murid baru, tetapi ini adalah sebuah gerakan bersama untuk membangun budaya sekolah dan penguatan tata kelola sekolah untuk membantu murid baru mengenal dirinya, warga sekolah, lingkungan belajar dan kurikulum melalui pengalaman yang humanis, bermakna, menyenangkan dan anti kekerasan. Tidak sekedar meeting point, tapi juga menjadi melting point. Terima kasih.